Selamat malam teman-teman. Hari ini kita ada sedikit pembahasan ya tentang sepeda listrik atau motor listrik. Tadi saya baru saja mendapatkan pesan WhatsApp ya teman-teman dari bro siapa. Sebentar teman-teman, saya buka dulu. Ya teman-teman, saya sensor dulu nomornya teman-teman. Teman-teman dari bro siapa, mas dari Palembang ya teman-teman, dari Palembang teman-teman ya. Salam kenal ya dari Palembang. Entah ini bro siapa namanya, saya lupa tadi. Karena ada permasalahan katanya sepeda listriknya jadi dimatikan tidak jalan ya, dari video saya beberapa waktu yang lalu mungkin ini melihat. Dan karena saya tidak ada unit untuk uji cobanya, jadi saya coba berikan skemanya aja ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dimengerti ya teman-teman. Nah ini saya sudah bikin gambarnya ya seadanya aja teman-teman, maaf ya kalau gambarnya jelek. Nah ini teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman skemanya kalau di motor listrik yang normal. Bentar ditulisin dulu, ini normal ya teman-teman. Ini kalau yang normal kayak gini ya teman-teman. Jadi di sini kunci kontak menuju ke controller, dan di sini ke roda belakang ya teman-teman. Di roda belakang ada tiga kabel fase dan 5 kabel hal sensornya dari controller, dan ini ada baterainya. Kalau yang 4 baterai berarti tegangannya 48 volt ya teman-teman. Nah, dari baterai ini ada sikring dan kemudian menuju ke controller, dan dari min baterai juga menuju ke controller teman-teman. Jadi kunci kontak ini jadi sebagai cut up ya teman-teman, jadi bukan sebagai pemutus arus ya teman-teman, gak kayak di sepeda motor ya. Kalau kunci kontak ini jadi kerjanya sebagai pemutus arus dari sumber daya gitu teman-teman. Jadi kasusnya kalau misalnya ada motor listrik atau sepeda listrik itu tidak bisa dimatikan, jadi kendalanya di kontrol ini teman-teman. Jadi entah kayak relay atau semacam transistor yang dalam ininya. Jadi meskipun ini kunci kontak kita matikan off, roda ini tetap bisa jalan teman-teman. Jadi arus tetap ada ke sini walaupun digas gitu. Jika digas, roda ikan atau muter teman-teman, walaupun dari speedometer dari segala macamnya itu mati bisa teman-teman. Di sini dari sini bisa dimatikan bagian speedometer, cuma roda ini masih bisa jalan gitu teman-teman. Jadi karena terpisah teman-teman, jadi bagian speedometer dan roda ini walaupun kunci kontaknya satu, tapi jalur setrumnya terpisah teman-teman, yang mengatur dari controller ini teman-teman. Jadi walaupun speedometer mati, kadang kalau kontrolernya bermasalah juga ini masih bisa jalan teman-teman, seperti kasus yang sudah saya upload videonya. Terus gimana permasalahannya teman-teman? Ya kalau teman-teman misalnya punya konsumen atau punya teman-teman sendiri sepeda listriknya ada punya dana lebih, bisa langsung ganti kontrolernya teman-teman. Kalau sudah dicek dan ternyata memang kendala dari kontrolernya teman-teman. Jadi walaupun kontak ini dilepas, di sini ada soket biasanya teman-teman. Dua kabel ini biasanya ada berwarna merah dan hitam, tapi sesudah masuk kontrol berubah warna jadi merah dan kuning biasanya teman-teman ya. Nah gimana cara mengatasinya teman-teman? Ya kalau misalnya tidak punya dana untuk beli controller ya teman-teman, bisa lakukan bypass sederhana ya teman-teman. Sebentar teman-teman, nah, di sini teman-teman. Nah karena ini tadi yang kondisi yang normal ya teman-teman, tanpa perubahan apa-apa, yang dari pabriknya kayak gini tanpa masalah, dan misalnya ada masalah ya kita coba atasi dulu teman-teman. Nah gini ya teman-teman. Ini yang sudah misalnya udah bermasalah, kita nggak mau ganti kontrolernya. Kalau misalnya ada dananya kurang atau ada masalah lain ya, kita bisa bikin kayak model di motor teman-teman. Jadi gini teman-teman, jadi yang tadi kabel ini kunci kontak ini ada kabel yang menuju ke kontrol, itu tidak kita pakai lagi teman-teman. Kita buang saja teman-teman, karena yang bermasalah di kontrol ini, tapi masih bisa dinormalkan lagi teman-teman, masih bisa dijalankan gitu teman-teman. Nah dari kunci kontak ya teman-teman, ini dari kunci kontak, jadi kita tarik aja kabel teman-teman, kita tarik kabel menuju ke sini teman-teman, ke baterai langsung teman-teman. Nah kita potong yang habis dari sekring ya teman-teman. Nah kita potong sebentar teman-teman. Nah yang
habis dari sekring itu ya teman-teman, jangan yang sebelum sekring ya teman-teman. Ini untuk jaga-jaga barangkali nanti ada apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi bisa menuju sekring dulu, misalnya ada arus berlebih atau kabelnya nempel ke bodi sepedanya, masih bisa diselamatkan gitu tuh. Nah gitu teman-teman. Nah jadi ini teman-teman, ini kabel dari controller satu yang tadi yang harusnya langsung ke baterai, kita bagi dua teman-teman. Kita potong aja di sini. Atau kita sambung kabel lagi, tapi jangan lupa ya diisolasi dulu gitu tuh. Ini hanya sebagai contoh ya skema ya. Teman-teman bisa atur sendiri serapi mungkin gitu. Nah ini kabel dari controller ya, kita tarik aja teman-teman ke kunci kontak, dan satunya lagi yang dari baterai juga kita ke kunci kontak. Jadi sama aja teman-teman, kita pasang cabut baterai ini teman-teman ya. Cuma cara itu teman-teman ya yang baru saya terapkan untuk misalnya orangnya nggak mau ganti controller tapi mau kunci kontak mati, ini juga nggak bisa jalan gitu teman-teman ya. Cuma kendalanya kalau model begini teman-teman, misalnya kita kunci kontak mati, kalau ini kita roda belakang kita putar, kita ontel gitu tuh, nah speedometer akan nyala teman-teman. Speedometer kan ada arusnya gitu tuh, jadi dia akan nyala gitu tuh ya. Cuma paling gini aja teman-teman, untuk sementara kendalanya gitu aja gitu tuh. Untuk sementara kok yang setelah saya terapkan ini belum ada yang konsumen komplain ya teman-teman. Jadi karena konsumen yang menggunakan ya setiap harinya, saya juga sudah pakai, belum ada keluhan apa-apa ya teman-teman. Saya coba udah pakai, apakah di sininya panas gitu tuh, ternyata enggak teman-teman ya. Karena hanya kita merubah cara kerjanya saja teman-teman. Yang tadinya model cord up, sekarang kita model ke bypass, ke langsung ke sumber dayanya kita matikan ya teman-teman ya. Sama aja kita kayak cabut sikring, mematikan kita cabut sikringnya, dan kalau mau masang kita pasang lagi sikringnya. Cuma ini kita jadikan model kunci kontak kayak gini teman-teman, karena asalnya juga dari kunci kontak gitu ya, untuk sistem matikannya juga ya. Kira-kira demikian ya saya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe serta share video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.